Merdeka. Nah, ini untuk mengisi kemerdekaan, Peter rencananya hari ini apa yang akan dilakukan nih? Saya mau ikut lomba, Bel. Ikut lomba ya? Udah lama itu lomba sepeda lambat itu. Sepeda lambat? Jadi yang saya paling nggak lambat pernah itu ikut menang. gitu. Oh gitu ya? Tapi dulu selalu langganan menang gitu ya? Pasti lah ya, saya lomba kelereng semua, balap karung. Tapi yang udah lama saya nggak lakukan itu adalah upacara sebenarnya. Upacara, betul sekali. Kangen ya sama yang namanya upacara. Tapi Peter sempat ikut juga jadi pasukan paskibraka? Pernah, waktu sekolah SMP. Waktu SMP saya ikut jadi paskibra. Luar biasa, itu pasti merupakan pengalaman yang tidak terlupakan ya Peter ya. Nah ini dalam setiap upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka, selain prosesinya itu sendiri ya, pasukan paskibraka, seperti mantan paskibraka Peter, nah, ini juga yang selalu menarik perhatian adalah penampilan ibu negaranya. Ya, dari masa ke masa ibu negara mendampingi pemimpin upacara menyambut perayaan kemerdekaan sekaligus menyambut tamu-tamu kenegaraan dengan kebaya yang menawan. Namun setiap sosok tentunya punya kekasan masing-masing. Betul sekali, di antaranya ini seperti mendiang Ibu Tien Soekarno dengan kebaya dan selendangnya, atau mendiang Ibu Ainun dengan tampilan khasnya. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kali ini. Oyanet akan menjadi TV Pool upacara kenaikan dan penurunan bendera. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah TV swasta jadi TV Pool dalam acara kenegaraan. Jadi simak terus ya, di net terus ya. Iya betul sekali. Dan saya Peter Ngantung. Dan saya Isabel Fauzi, selamat beraktivitas dan merdeka. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terselenggara di Istana Merdeka tiap tahunnya. Bukan sekedar momen mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, tetapi juga untuk menunjukkan kedaulatan serta jati diri bangsa kepada dunia. Para petinggi negeri serta perwakilan negara sahabat hadir. Semua tampil rapi dengan busana formal terbaik untuk menghormati perhelatan nan sakral. Di ranah ini penampilan orang nomor 1 Indonesia pun tentu jadi sorotan, termasuk ibu negara. Dengan kebaya serta kain khas Nusantara, bersanggul lengkap dengan aksesoris bersahaja. Menilik hal ini, tradisi berkebaya ibu negara sudah lestari sejak era awal pemerintahan Presiden Indonesia. Saat proklamasi kemerdekaan misalnya, Ibu negara pertama Fatmawati mendampingi Presiden Soekarno dengan perpaduan kebaya kutu baru, kerudung, dan kain batik. Fatmawati konsisten dengan gaya khas ini dalam upacara peringatan kemerdekaan tahun-tahun berikutnya. Juga saat dampingi Presiden pertama Indonesia jalani berbagai agenda kenegaraan. Perpaduan kebaya, kain batik, dan kerudung juga menjadi pilihan ibu negara keempat Sinta Nuriyah Wahid. Bedanya, istri almarhum Abdurrahman Wahid ini kerap mengenakan kebaya Kartini sebagai atasan saat hadiri upacara maupun kegiatan resmi lainnya. Kebaya begitu identik dengan penampilan ibu negara Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sebagai perempuan keturunan Jawa, ibu negara Siti Hartinah atau Tien Soeharto setia dengan busana tradisional ini. Kain batik bercorak khas Jawa Tengah, kebaya kutu baru berbalut selendang di sebelah kanan, lengkap dengan bros, sanggul, dan tusuk konde tak terpisahkan dari penampilannya. Ciri khasnya lagi selain dia menggunakan brokat, dia menggunakan yang namanya bahan viskos. Bahan yang namanya bahan sifon, georgette, dengan motifnya bunga-bunga. Mendapatkan pandangan terhadap yang namanya sejarah. Sejarah yang dipakai oleh embok-embok. Dipopulerkan oleh embok-embok untuk di daerah keraton, di daerah kerajaan, hanya untuk pergi ke pasar, tapi dipakai oleh Ibu Tien Soeharto untuk sebagai busana, ya kan, adi busana gitu kan, baju yang memang jadi sebagai signature-nya sebagai ibu negara. Setelan kebaya memang tak pernah absen dari keseharian almarhumah Tien Soeharto selama 32 tahun menjadi ibu negara. Terlebih untuk perhelatan nasional seperti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Istri Presiden ketiga Republik Indonesia Hasri Ainun Besari juga identik dengan kebaya. Selama menjadi ibu negara, almarhumah Ainun Habibi kerap tampil dengan kebaya encim dan kebaya Kartini berbalut elok dengan selendang batik di sebelah kanan. Penampilan Ainun kian cantik dengan bros pada kebaya serta tatanan rambut bersanggul.
Gaya ini pula yang jadi pilihan saat menghadiri hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-55 17 Agustus 1999. Kebanggaan berkebaya, terutama saat upacara peringatan kemerdekaan tak luntur di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono konsisten dalam pemilihan kebaya maupun warna bernuansa kemerdekaan. Kerap tampil selaras dan kompak dengan memadu padankan warna merah pada kebayanya dengan dasi sang suami. Kesederhanaan, keanggunan sekaligus nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya tercermin lewat tradisi berkebaya para ibu negara. Penampilannya kerap menjadi inspirasi dan acuan tamu perempuan yang hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan. Namun ada kiat agar pilihan kebaya tetap pantas dalam perhelatan formal kenegaraan ini. Misalnya memang acara kenegaraan sebaiknya melihat kondisi tubuh, melihat karakter juga, melihat juga tamu dan audiensnya, melihat bahwa ini kita bukan memamerkan gitu. Jadi harus punya etika komunikasi yang baik dengan cara sopan santun gitu. Sopannya seperti apa ya, tadi jangan menerawang, terus mungkin dari unsur-unsur payet-payetnya juga jangan terlalu berlebihan gitu. Karena saya lihat ibu negara sendiri tidak banyak. Kebaya adalah salah satu hasanah yang menjadi ciri khas bangsa di mata dunia. Bahkan, Presiden pertama RI Soekarno mencanangkan kebaya sebagai busana nasional, sebagai wujud penghargaan terhadap sejarah dan budaya Indonesia. Dan rangkaian sejarah tampilan menawan ini akan kembali berlanjut hari ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.